Selamat datang di podcast Hukum Online Gagaspo Regulasi. Kali ini kita akan membahas soal implementasi perizinan berusaha berbasis risiko 2025. Hadir bersama saya narasumber yang penting dan mumpuni di bidangnya. Yang pertama Bapak Andre Abraham. Selamat datang Pak Andre. Pak Andre adalah Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selamat datang Pak Andre. Yang kedua bersama saya ada Pak Leo Faraitodi yang juga adalah CEO EasyBiz. EasyBiz ini adalah anak perusahaan hukum online yang membantu di bidang jasa Pak ya, Betul. membantu pengurusan perizinan. Kali ini kita akan membahas soal pemberlakuan atau implementasi dari PP 2025 kemarin nomor 28 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko, termasuk juga tentang peraturan Menteri Investasi Pak nomor 5 2025 tentang OSS itu Pak ya. Saya pengen dengar pertama mungkin dari Pak Andre. Seperti apa Pak selama ini, atau latar belakang dulu Pak, kenapa sih kemudian dua kebijakan ini ditelurkan oleh pemerintah? Dasar pemikirannya apa Pak? Baik, terima kasih Pak Tito. Jadi PP 28 ini sebelumnya kan ada PP 5 ya, PP nomor 5 tahun 2021. Itu sebagai amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kita diperintahkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja untuk menciptakan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang mekanismenya harus jelas. Dan ternyata tahun 2021 itu sampai seterusnya berjalan cukup dinamis sehingga ditemukan catatan-catatan di lapangan adanya hal-hal yang mungkin terlalu mempersulit pelaku usaha atau ada juga pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pelaku usaha sehingga perlu dilakukan revisi terhadap PP 5 tersebut dan tahun 2025 lahirlah PP 28 tahun 2025. Nah, amanat dari PP 28 ini juga memerintahkan kepada Kementerian Investasi Hilirisasi atau BKPM untuk membuat peraturan menteri sebagai turunan dari PP 28 tersebut sebagai peraturan pelaksanaannya. Itu kita diberi waktu 3 bulan, Juni, Juli, Agustus, Oktober ya, 4 bulan dari bulan Juni disahkan PP 28. Kita harus terbitkan aturan pelaksananya dalam bentuk permen. Namun perlu saya sampaikan sebelumnya sudah ada pada saat itu bentuknya permen PP 5 sudah ada Perban 345 namanya. Oke. Perban ini karena peraturan kepala badan ya, karena dulu masih kepala badan. Beda PKPM. Perban 345 ini ketika lahir PP 28 kita diperintahkan untuk digabung menjadi satu. Jadi 3 peraturan perban atau permen juga bisa disebut ya. 3 peraturan turunannya PP 5 itu ketika lahir PP 28 digabung menjadi satu permen. Itulah permen 5 itu. Permen 5 itulah yang kita waktu itu all out lah sampai malam, kita berhari-hari, berminggu-minggu selama 4 bulan itu untuk melahirkan itu karena dikasih waktu 4 bulan. 16 Oktober harus sudah lahir itu barang. Nah, isinya tujuannya untuk mempermudah, memberikan banyak fasilitas juga kepada pelaku usaha. Mempermudah lah intinya. Mempermudah yang sudah selama ini berjalan dan juga menciptakan kepastian berusaha dan kepastian hukum. Sehingga para pelaku usaha juga ketika melakukan usahanya tidak melanggar regulasi. Karena di beberapa tempat ditemukan catatan-catatan adanya aksi-aksi perbuatan yang memanipulasi regulasi sehingga contohnya misalnya PMA itu di Bali sering ditemukan dalam rangka untuk mendapatkan kitas mereka investasi, padahal investasinya juga tidak seperti realitanya. Gitu. Oke. Jadi logika di balik keluarnya 2 belet ini adalah penyempurnaan dan simplifikasi ya sebenarnya Pak ya? Ya, simplifikasi, bisa dibilang simplifikasi, bisa juga ada juga penambahan. Misalnya formulirnya tadinya ada berapa, cuma 5 jadi ada 15 sekarang. Selain simplifikasinya misalnya juga kita memberikan kemudahan dalam konstruksi. Di kawasan industri itu kita ada yang disebut kalau kita sebutnya klik, tapi sebenarnya KLKI ya, kemudahan layanan konstruksi di kawasan industri. Sehingga tidak perlu diurus PBG-nya dulu, namanya YMB ya. PBG tidak perlu diurus ketika dia pelaku usaha di kawasan industri bisa langsung bangun. Itu juga kita juga kebetulan saya kan dari kejaksaan ya, jadi kita sudah membuat MOU dengan Jaksa Agung dengan
Menteri Investasi dalam rangka sebenarnya benderanya untuk kerjasama berbagai hal, tapi di tahun ini kita tambahkan, itu baru bulan Desember disahkan kemudahan konstruksi ini, agar nanti aparat penegak hukum tidak mendatangi orang yang lagi membangun belum keluar izinnya. Jadi diberikan kemudahan untuk membangun lebih dulu sebelum keluar PBG atau dulu sebut IMB-nya. Tapi kan yang banyak kita dengar, Pak, banyak juga keluhan terkait berlakunya sistem OSS ini, perizinan berbasis risiko ini kan, kemudian banyak yang katakan kendalanya di soal pengurusan misalnya, ternyata walaupun sudah satu sistem, ternyata masih harus ke instansi lain juga pada akhirnya. Itu seperti apa, Pak? Kalau di sistem ini memang kan terintegrasi ya, makanya disebut sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik atau disingkat OSS. Nah di situ sebenarnya sudah terintegrasi, sudah langsung connect ke websitenya instansi yang terkait gitu. Yeah. Jadi sebenarnya kita sudah satu tempat. Kalau misalnya harus, saya pikir tidak perlu. Misalnya ngurus syaratan dasar KKPR itu kan udah langsung tinggal buka di situ, nggak perlu datang ke Kementerian ATR BPN, nanti bisa langsung di situ sebenarnya udah terintegrasi. Tinggal nunggu harinya aja, berapa hari SLA-nya keluar. Oke. Iya. Saya beralih ke Pak Leo nih. Pak Leo, sebagai ECBIS yang banyak membantu perizinan, hal-hal apa yang ditemuin terkait OSS ini? Terkait sistem baru dari perizinan ini? Oke, ya terima kasih Mas Tito, Pak Andre. Jadi memang kalau kami dari berdasarkan pengalaman kami ya, memang PP 28, Permen Versi 5 dan ada juga yang terbaru peraturan kepala BPS itu sebenarnya menurut kami perubahan yang masif gitu ya, perubahan yang masif dari proses perizinan, karena memang ada beberapa hal yang kami identifikasi perubahan yang sifatnya mendasar dari ketiga regulasi terbaru itu. Kayak misalnya di PP 5 itu persyaratan dasar itu bukan sesuatu yang di screening atau diproses di awal. Jadi pelaku usaha kita ketika ada kebutuhan untuk memproses sebuah izin itu mereka bisa langsung ke proses untuk mendapatkan NIB dan nanti baru ke pemenuhan persyaratan dasar. Tapi kalau berdasarkan PP 28 dan Permen Vers 5 memang justru ditarik ke belakang persyaratan dasar ya. Yang termasuk persyaratan dasar itu ada KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ada perizinan lingkungan, dan ada PBG dan SLF. Itu memang hal yang mendasar ya, tapi dalam proses pemenuhannya itu butuh proses yang panjang gitu ya, butuh dokumen-dokumen, butuh waktu lah. Nah itu yang mungkin pelaku usaha harus memahami bahwa karena kalau itu nggak dipenuhi, NIB-nya nggak bisa terbit. Padahal kan NIB itu kayak identitas ya Pak ya, identitas untuk mereka mau buka rekening ke bank, mau ikut tender gitu. Nah kalau proses itu belum dipenuhi, mereka nggak bisa lanjut ke NIB. Belum lagi masuk ke proses perizinannya gitu. Jadi harus aware bahwa mereka harus memperhatikan persyaratan dasar karena memang nggak semua banyak hal yang mempengaruhi proses penerbitan persyaratan dasar tersebut, kayak misalnya KKPR ya. Itu kan yang berpengaruh sebenarnya adalah kalau suatu daerah sudah memiliki tata ruang ya, RDTR, rencana daerah tata ruang, itu mungkin akan lebih mudah, kayak seperti Jakarta Pak. Jakarta kan memang udah punya RDTR dan RDTR terintegrasi dengan sistem OSS. Jadi itu smooth lah, pelaku usaha tinggal mungkin masukin koordinat, kemudian dia lihat apakah kegiatan usahanya memang sesuai dengan RDTR. Visible atau nggak di situ. Tapi kan pengetahuan kami masih sangat sedikit ya. Daerah-daerah yang punya RDTR terintegrasi. Jadi beberapa mungkin belum ada RDTR, belum terintegrasi, atau bahkan belum ada RDTR. Nah itu yang mungkin prosesnya mau nggak mau harus manual gitu ya. Butuh waktu lagi gitu. Jadi mungkin nanti ada pertimbangan teknis dan lain-lain gitu ya. Nah itu yang jadi hambatan gitu. Selain tata ruang tadi, saya pernah mendengar juga keluhan terkait daerah nih Pak. Masih banyak perda yang ternyata masih katakanlah penghambat untuk investasi. Apakah BPKM menemukan hal serupa Pak? Selain tata ruang tadi misalnya, terkait daerah, pemerintahan daerah kan kadang-kadang itu jadi keluhan utama para
pelaku bisnis juga. Kalau di daerah kan memang BKPM itu punya semacam garis ke dinas DPM PTSP ya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi itu bukan berarti mereka adalah bawahannya BKPM, tapi garis koordinasinya ke situ. Bahkan rencananya dari Mendagri akan ada surat keputusan bersama untuk kepala dinas itu nanti rencananya harus dididik dulu, diklat di BKPM. Jadi kalau di daerah, menyambung pertanyaan Mas Tito tadi, mungkin terkait juga dengan rencana umum penanaman modal RUPM yang sekarang sedang digodok juga di BKPM untuk harmonisasi. Karena itu nanti akan menjadi acuan daerah juga. Daerah juga sekarang sedang menunggu terbitnya RUPM 2026 ini. Kalau masalah kendala-kendala terhadap sistem ini memang sangat kita masih membangun. Sistem ini masih belum sempurna sehingga dari semua arah mata angin kita buka konsultasi pelayanan untuk pembaruan itu. Ya, untuk membangun sistem yang tadinya model PP5 jadi PP28. Itu di bagian IT, kedeputian IT di BKPM, kita di kantor tuh penuh, Pak. Kalau pagi-pagi itu kita punya front office, back office, pokoknya konsultasi lah. Mungkin ada yang kendala-kendala di situ. Ada juga WhatsApp grup dari seluruh dinas seluruh Indonesia. Bahkan ada juga yang ke biro hukum. Kadang-kadang saya terima ada orang di luar pintu saya panggil ada apa masalahnya. Walaupun saya nggak ahli IT, tapi saya fasilitasi dengan kedeputian IT dengan direktur-direktur. Ini kendalanya ini ada dokumen yang ini nyangkut atau tidak terupload atau salah upload. Jadi kendala-kendala itu sih kita biasa ya, kita cari solusinya sampai nanti sistemnya benar-benar sudah sempurna. Ini kan ya mohon izin, ini kan baru bulan Juni. Baru bulan Juni terbit, sekarang kan belum ada setahun. Kita bikin KUHP aja udah 20 tahun. Udah banyak yang sampai meninggal, 17 profesor meninggal, belum jadi KUHP baru dari 2002. Masuk prolegnas sampai 2023 baru jadi. Kemarin. Ini kan baru jadi bulan Juni. Sistemnya juga baru dikembangkan, belum setahun. Ya, semoga tahun ini bisa lebih baik lah. Tapi saya nambahkan sedikit, Mas Tito. Jadi memang yang tadi saya bilang kan memang sekarang ditarik ke persyaratan dasar. Tapi memang dari regulasi yang baik dari PP maupun BKPM sebenarnya memang ada memberikan terobosan lah ya, memberikan terobosan dalam arti gini. Memang proses yang tadi saya bilang untuk persyaratan dasar itu kalau secara aturan mungkin lama gitu ya, apalagi kalau melibatkan daerah. Tapi by regulation sebenarnya ada ketentuan yang mengatur SLA-nya, Service Level Agreement-nya. Jadi bila dalam kurun waktu tertentu itu tidak diproses, ya udah dianggap sudah terpenuhi gitu. Karena ini kan sebenarnya memang membutuhkan koordinasi dan gercep gitu ya dari BKPM dan dari Pemda. Kalau dari BKPM-nya sudah memfasilitasi, tapi dari daerahnya mungkin karena lama, mungkin banyak yang harus diproses, gitu kan mereka belum bisa memeriksa misalnya. Itu memang ada secara sistem ada kemudahan yang diberikan. Itu salah satu terobosan ya, salah satu terobosan dan informasi memang itu akan dipantau sama BKPM gitu ya. Kalau memang harusnya sudah ada persetujuan, sebenarnya nggak harus persetujuan, bisa juga misalnya syaratnya nggak lengkap, itu kan bisa dikembalikan ke pelaku usaha untuk dilengkapi lagi gitu. Jadi sebenarnya yang jadi catatan pelaku usaha kan sebenarnya ketika proses pengajuannya sudah masuk, tapi nggak ada tanggapan gitu ya, minggu, bulan gitu ya. Nah itu yang mereka mungkin banyak bertanya. Tapi dengan adanya sistem fiktif positif SLA ya diharapkan lebih jelas gitu, lengkap atau nggak lengkap gitu. Kurun waktu tadi. Jadi nggak nunggu-nunggu gitu ya. 25 hari misalnya, 25 hari ya kalau nggak diproses ya udah berarti kan mungkin bisa diterbitkan. Jadi kalau ini memang
berjalan secara sistem, ya mungkin nanti kita bisa lihat gitu ya, proses Iya, iya, yang iya. akan lebih cepat Iya, gitu. iya, Tapi soal kepastian waktu tadi itu Pak, Iya. itu Iya. memang khas itu ya, keraguan banyak ya, dan keluhan juga Iya. itu ya, selama ini urus perizinan lama banget nih, nggak jelas nih gitu. Ya Iya. itu yang saya bilang tadi, kepastian berusahanya lebih terjamin di PP Ya, 28 ini, karena tadi disampaikan Pak Leo ada SLA, misalnya KKPR di 25 hari, kalau nggak keluar langsung keluar fiktif positif, artinya tanpa belum selesai verifikasi tapi sudah keluar. Tapi ini kan sebenarnya potensi bahaya juga ke depan kalau misalnya ini belum selesai verifikasi udah keluar izinnya. Jangan-jangan nanti taunya ada something happen gitu kan. Yang kurang misalnya. Nah, solusinya kita nanti memang ada post audit setelah itu. Oke. Tapi yang pasti kita memberikan kepastian kepada pengusaha bahwa Udah 25 boleh hari nih. 25 hari kita jamin keluar, kalau bisa kurang, kalau lebih nggak mungkin, kita keluarin dulu fiktif positifnya, nanti kita baru post audit. Karena catatan saya udah ada 177 yang hasil fiktif positif. Sebenarnya nggak boleh banyak-banyak nih fiktif positif kan, Iya. karena nanti kalau kebanyakan harus dievaluasi juga. Pejabat sama sistem, ini salah pejabatnya apa salah sistem ya, kenapa Apa orangnya kurang kenapa mungkin ya. keluar fiktif positif semua kan juga nggak bagus juga pas Iya. lagi ada di lapangan ternyata AMDAL-nya atau ini lingkungannya belum memenuhi, Beres, ternyata ada iya. pelanggaran, akhirnya APH masuk karena ini hasilnya fiktif positif gitu. Jadi kita ada post audit dan diupayakan jangan banyak-banyak fiktif positif. Ini kan cuma kita memberikan pelayanan pada pelaku usaha, kepastian berusaha tadi bahwa 25 hari suka nggak suka keluar Itu bisa izin. gitu kan. Nah, tadi post audit itu ada rentang waktu lagi, Pak. Katakanlah fiktif positif berlaku, pengusaha udah bangun dan segala macam bikin. Iya. Nah, post audit itu ada masa retensinya nggak? Nggak, ya pasti kalau verifikasinya pasti verifikasi kan betul berlaku, ya. diselesain dulu. Ini Iya. kan mungkin karena nggak kurang waktunya aja kan. Pasti kan dikerjain nih verifikasi, nggak mungkin nggak Oke. dikerjain, nggak mungkin habis keluar fiktif positif udah goodbye. Pasti tetap diselesaikan. Ketika itu selesai ternyata catatannya ada yang kurang, ya itu baru mungkin dipanggil lagi, suruh perbaikin lagi. Nggak langsung sanksi ya, pasti akan Nggak, ada iya. proses Karena mediasi, kan proses sosialisasi. kuncinya kan lengkap dan benar. Oke. Lengkap, kalau lengkap tapi belum tentu benar, perlu diverifikasi juga kalau benar, Iya. tapi nggak lengkap juga. Jadi harus dua itu. Ya. Salah satu yang kemudian jadi concern juga Pak terkait OSS ini baru ini, kalau nggak salah soal KBLI ya Pak Leo ya. Perluasan usaha itu, mau itu penggabungan, pengembangan usaha itu seperti apa Pak Leo? Iya, kalau dari point of view-nya kami ya, dari Iya. EasyBiz gitu. KBL ini sebenarnya kita perlu melakukan analisa terlebih dahulu gitu ya. Dari misalnya dari kode-kode yang sudah dimiliki pelaku usaha. Tapi sebelum itu, kalau dari menurut kami yang lebih penting adalah justru pelaku usaha harus mempelajari akun OSS mereka gitu ya. Kita belum bicara Oke, KBLI barunya gitu ya. Tapi apakah status akun OSS perusahaan mereka gitu ya? Apakah memang sudah sesuai dengan regulasi-regulasi yang sebelumnya yang berlaku saat ini gitu? Karena kalau itu belum sesuai, mau ada KBLI baru pun pasti akan mengalami kesulitan. Ya. Karena memang banyak masalah-masalah teknis yang mungkin mereka belum memahami gitu ya, kayak misalnya mereka harus melakukan proses migrasi terlebih dahulu gitu. Bahkan mungkin ada pelaku usaha yang KBLI-nya masih menggunakan, kalau sekarang kan kita kemarin kan KBLI 2020 masih ada yang menggunakan KBLI 2017 gitu ya. Kemudian juga NKU-NKU-nya banyak yang belum selesai misalnya di migrasi. Nah, itu mau diterapkan KBLI 2025 pun juga akan jadi masalah gitu, karena yang sekarang pun mereka juga belum rapi gitu. Jadi kalau kami sih sebenarnya ya KBLI pasti pemerintah point of view-nya akan mempermudah lah ya, mempermudah supaya proses transisi ini nggak mengganggu pelaku usaha. Yang kami tahu misalnya kalau memang sudah ada izinnya, ya izinnya masih tetap berlaku gitu, nggak ada isu gitu. Nggak perlu penyesuaian. Mungkin nanti akan disampaikan ya bahwa dari KBLI 20012 misalnya nanti berubah jadi 20113 misalnya, tapi ya itu izin yang mereka udah punya ya tetap masih berlaku dan diakui gitu. Jadi yang lebih penting adalah pelaku usaha saat ini mempelajari terlebih dahulu gitu ya. Dan yang nggak kalah pentingnya memahami sebenarnya kegiatan bisnis mereka itu seperti apa gitu. Itu dulu gitu ya, karena banyak
dari history masa lalu perusahaan yang KBLI-nya 20, 30 gitu Pak. Sebenarnya yang berjalan itu mungkin 5 misalnya atau bahkan cuma 7 gitu ya. Nah, selebihnya kan nggak berjalan gitu. Nah, jadi mendingan yang 7 ini dirapiin dulu gitu ya, sesuai izinnya yang ada. Dan yang nggak perlu ya mungkin bisa dihapus gitu. Jadi kan ketika kita bicara penyesuaian KBLI ya mendingan dilihat dulu gitu ya urgensinya. Banyak perusahaan yang kami temui ya KBL yang tidak terpakai gitu ya, padahal nggak jalan. Iya, itu sebaiknya gimana Pak Andre? Untuk yang kayak gitu konteksnya, dia ngurus izin KBL sampai 20, tapi yang jalan cuma... Kalau dari sistem OSS ngebacanya harus melakukan pemenuhan kewajiban, perizinan gitu ya, pelaporan, LKPM gitu. Cuma kan kalau perusahaannya ternyata nggak menjalankan gitu ya, mending daripada dipertahankan ya lebih baik perusahaan kan harus yang aktif untuk mengupdate data di OSS. Betul. Sekarang ini kan KBLI 2020 harusnya kalau sampai 2017 masih eksis berarti dia nggak pernah, mungkin usahanya udah nggak jalan juga kan, kenapa dia nggak update di OSS. Karena sekarang kan udah keluaran 2025 ini kan keluarnya bulan Desember, kita dikasih waktu 6 bulan sampai Juni untuk menyesuaikan. Dan kalau misalnya tadi sampai 2017 masih ada, bisa-bisa udah memang nggak eksis lagi tuh di KBLI yang sekarang. Karena kan KBLI 2025 ini ada dinamikanya, ada yang one to many, many to one. Misalnya 5 KBLI, misalnya masalah perikanan tuh, penangkapan ikan di laut itu tadi ada 9 KBLI, sekarang dirampingkan jadi satu. Karena itu menyesuaikan juga dengan standar internasional. Ada International Standard of Industrial Certificate gitu, ICIS International Certificate of Industrial Certificate gitu, ICIS kalau nggak salah namanya. Di situ juga kita menyesuaikan dengan standar internasional tuh dari PBB kan. Jadi perikanan itu dirampikan jadi satu, tapi masalah limbah misalnya mekar karena ada carbon capture sekarang. Jadi di situ pelaku usaha harus, tapi so far sih bulan sekarang belum ya. Nanti kalau bulan Juni harus sudah start tuh updating lah pelaku usaha. Ketika aja KBL-nya bukan ini lagi atau mengembang jadi kode yang belakangnya tadinya 69000 misalnya jadi 69001 itu carbon capture-nya misalnya. Itu perlu di-updating. Dan kalau udah selesai sistem bulan Juni nanti tinggal tadi itu istilahnya dimigrasi ke yang baru, by system. Tapi sekarang kan karena baru bulan Februari ini lagi ongoing lah. Tapi berdasarkan temuan BKPM Pak Andre, ada nggak kesalahan yang paling umum yang sering terjadi dalam hal mengurus KBLI di OSS ini? Saya contohkan misalnya kayak di Bali itu kan ini PMA nih, makanya kemarin sudah ada penertiban. Jadi kadang-kadang orang asing ini mau ngurus kitas, jadi dia pura-pura investasi gitu. Padahal kan dulu kan kalau pakai PP sebelumnya kan perban sebelumnya tadi saya bilang itu kan cuma sampai 10M tuh PMA. Ternyata dia di lapangan jual sayur, jual yogurt. Mending kalau jual sayur kan tuh sebenarnya kelewatan, orang itu kan mestinya penduduk asli lah yang jualan sayur. Oke lah dia agak western jual yogurt lah. Tapi kan nggak mungkin dengan modal yang harusnya 10M dia cuma jual yogurt. Ternyata dia cuma manipulasi itu untuk dapat kitas. Akhirnya kita kerjasama dengan imigrasi untuk mentertibkan itu supaya dideportasi ini orang-orang yang pura-pura ini, karena itu juga kerjasama dengan orang dalam juga lah. Nggak mungkin kan orang luar bisa tahu untuk mengakalin sistem di Indonesia. Lu pura-pura aja ini gitu, pura-pura invest padahal cuma main-main doang dapetin kitas, bisa nggak pulang-pulang dari Bali kan. Makanya banyak yang begitu ditertibkan. Nah, makanya kita kan punya kedeputian pengendalian pelaksanaan, itu yang bagian ininya lah, penegak hukumnya lah, turun ke lapangan ngeliat nih bener nggak nih usaha-usaha nih, ada yang cuman nggak ada gedungnya, cuman biar dapat itu aja, biar dapat izin, biar dapat fasilitas-fasilitas. Ini ada yang menyebut bahwa fakta di lapangan Pak Leo, kementerian atau lembaga KL kita termasuk pemerintah daerah masih punya sistem perizinan sendiri. ICBIS pernah menemukan hal serupa? Kalau sistem ya ada ya, memang masih ada ya, Mas Tito ya. Kayak misalnya di Jakarta itu ada yang namanya JAK-EVO. Jadi dia sebenarnya memproses perizinan, tapi bukan perizinan berusaha yang di sistem
OSS. Ada beberapa proses perizinan seperti berkaitan dengan yayasan, perkumpulan, kemudian lembaga kursus dan pelatihan itu yang memang pemrosesannya melalui sistem perizinan di masing-masing daerah. Oke. Jadi itu memang masih dimungkinkan dan melengkapi. Tapi mungkin yang lebih substansial lagi adalah yang perizinan-perizinan yang di luar itu gitu. Kalau ternyata misalnya izin klinik lah misalnya gitu ya. Oke. Yang harusnya memang udah diproses melalui sistem OSS, kemudian masuk ke sistem pemerintah daerah, kemudian nanti akan dirilis sama sistem OSS gitu. Tapi ada beberapa yang kami temukan ya, misalnya ternyata ada proses perizinan manual lah gitu ya, yang itu yang jadi tanda tanya gitu. Kenapa kok daerah masih tetap, padahal kan semuanya udah clear kalau secara regulasi harus diproses melalui sistem OSS. Ya mungkin daerahnya juga belum aware misalnya ada bahwa mereka udah nggak bisa lagi mengeluarkan kebijakan regulasi karena semuanya sudah terpusat melalui sistem OSS gitu ya. Atau mungkin ada pertimbangan tertentu tapi itu nggak banyak sih, nggak banyak ya. Tapi masih ada dan itu jelas harusnya nggak bisa ya Pak Andre ya, karena memang sudah diproses. Artinya masih ada banyak yang perlu dirapikan Pak ya terkait OSS sebagai single source ini untuk perizinan. Ya, mungkin kalau mencuat itu masalah perlu kita teliti itu nanti di Pemdanya. Betul, Kenapa betul. masih ada keluar perizinan-perizinan di luar OSS? Kalau dulu kan memang misalnya masalah pertambangan kan memang dulu kewenangannya di Pemda, sekarang udah ditarik kalau yang mineral logam. Jadi kalau masih ada seperti itu biasanya nanti kalau yang kelasnya mungkin saya sebutlah itu misalnya izin pertambangan itu bisa sampai ke pengadilan itu. Bisa sampai tumpang tindih nanti sampai ke pengadilan sampai gugat menggugat, akhirnya kita jadi pihak yang digugat juga. Karena itu misalnya lahan ini kita keluarkan izinnya ternyata dari pemerintah daerah keluarkan lagi karena tumpang tindih, akhirnya gugat ke pengadilan, kita jadi salah satu pihak, pasti ya harusnya yang sah yang dari OSS. Mungkin ada kayak kendala teknis nggak sih Pak? Ada mental barrier antara Pemda dan pemerintah pusat ini dalam hal kewenangan perizinan seperti ini? Memang sih kalau selama ini kita selalu undang mereka ya, DPM PTSP, ada acara-acara rutin yang diadakan Pak Menteri, semua kepala dinas diundang juga dengan jajarannya, dengan untuk apa namanya, untuk membagi perkembangan terbaru. Cuma ya di lapangan kadang-kadang terjadi juga, akhirnya kita harus rapat karena ini begini yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang arahan dari BKPM, kita akhirnya harus rapat misalnya ya paling mudah dengan Zoom lah kita koordinasi supaya diselesaikan. Dan ya ujungnya bisa juga masih deadlock juga kadang-kadang. Nah itu memang karena kita bukan langsung berada yang bisa mengatur itu kan, mengatur pemerintah daerah. Iya betul. Iya. Nah terkait kayak gitu kalau terjadi seperti itu SIBIS ngapain Pak? Apa solusi dari SIBIS biasanya? Ya, pasti kalau dari kami pasti disarankan untuk berkonsultasi ya dengan BKPM gitu ya, karena harus diperjelas ya status dari dokumen-dokumen yang ada gitu ya kan. Kalau masih nggak nurut juga ya kita panggil paling, karena kan tadi saya bilang lama-lama nanti kan kepala dinas bukan lama-lama ini memang udah dalam wacana akan dididik oleh BKPM. Jadi kalau yang nggak bisa satu alur sama BKPM nanti ya kita rekomendasi ke kepala daerah. Sebenarnya nggak cuma antara Pemda dengan pemerintah pusat Pak. Saya pernah dengar misalnya di level Pemdanya sendiri, misalnya soal ngurus perizinan MAR itulah, mau itu yang Yoda Retail itu, ada perdebatan di antara mereka misalnya ini masuk dinas perdagangan atau dinas UMKM gitu-gitu, soal skala segala macam. Di antara mereka sendiri belum clear juga kan. Nah, maksud saya kita Bapak sebagai penyelenggara negara, kemudian Pak Leo sebagai penyedia jasa perizinan, idealnya harusnya apa nih kita lakukan nih? Setelah katakanlah OSS ini udah ngasih improvement banyak Pak ya, Pak bilang SRA lah, Big Post tadi. Apalagi Pak, karena pada akhirnya kan orang menilai bahwa ini di antara saya sebagai pengusaha misalnya menilai di antara lu pemerintah aja belum satu gitu loh. Makanya masih ada sentimen institusinya.
Berupa kita- Andre gimana tuh sebaiknya tuh? Jadi kita koordinasi lah. Iya sih, koordinasi itu harus Kita, ditingkatkan. kita koordinasi supaya ini pelaku usaha jangan dirugikan karena kita ada Yes. perbedaan pelakuan sistem gitu kan. Karena ya itu memang merugikan pelaku usaha memang. Jadi kadang-kadang kita buat surat misalnya, pernah juga kita kan ada pencabutan izin tuh yang batuan itu izin tambang Galian C. Terus ketika dipulihkan kita ternyata ada mekanisme untuk memulihkannya. Nah, kita kirim surat ke daerah bilang nggak bisa lagi. Ada beberapa daerah tapi sebenarnya nggak ini semua. ini ada bener beberapa sih. daerah yang nggak bisa diajak koordinasi Nggak gitu. bisa dibilangin gitu Pak, ya, Nggak bisa tambeng. diajak koordinasi. Tapi banyak kan yang nurut gitu. Iya, Karena ini iya, surat iya. dari ke BKP masa nggak ini sih Iya, nggak iya. dianggap gitu kan. Nggak mau Itu. di-spill tuh Pak, daerah yang tambeng tadi. Bandel tadi. Saya sampai sempat telepon salah satu pejabat ya. Cuma masih ya berdalih akhirnya udah kita rapat Zoom aja. Di ujungnya ya pokoknya begitulah. Lalu temuan Pak Lian seperti apa di kalangan pengusaha, katakanlah pengurus izin ini? Benar nggak kemudian ada yang bilang mereka sekarang lebih sibuk mengurus administratif daripada mengembangkan bisnisnya? Idealnya sih memang itu dijalankan oleh dua yang berbeda gitu ya. Yang bisnis fokus ke bisnis, yang administratif Dua fungsi yang berbeda dua sebenarnya fungsi yang dalam berbeda, korporasi gitu. ya. Tapi ya tergantung dari sisi mana kita ngelihatnya gitu ya. Ya dari pengalaman kami ya ada perusahaan yang memang karena fungsi administratifnya sudah berjalan dengan baik, ya otomatis nggak perlu banyak melakukan penyesuaian gitu ya. Ibaratnya kalau kita check up ya lulus lah ya general check up-nya gitu. Tapi ada beberapa yang kita kasih catatan misalnya ini ternyata ya banyak apa yang hal-hal yang mungkin mereka belum paham gitu ya. Implementasi dari perizinan itu di sistem OS seperti apa. Yang paling banyak ya tadi, misalnya memasukkan terlalu banyak KBLI padahal yang mereka jalankan. Itu ya. Itu kan membebani perusahaan gitu. Karena kan tiap periode LKPM mereka harus lapor juga gitu ya. Kalau nggak lapor nanti akan dapat Itu periodikal Pak peringatan. KPM itu. Iya. Betul. Triwulan. Oh, triwulan. Triwulan untuk yang Pemden, kalau yang PMA setahun sekali. Oke. Karena kan pemerintah kan perlu data perkembangan apa perusahaan itu gitu, jumlah tenaga kerja, investasinya berapa. Setahun sekali itu yang Badan Usaha Luar Negeri. Kalau yang PMA tetap triwulan, tapi kalau PMDN yang triwulan. Pemden PMA semuanya triwulan. Cuman Oke. yang Badan Usaha Luar Negeri sekarang pakai PP 28 itu setahun sekali. Oke. Ya. Badan Usaha Luar Negeri bukan PMA ya. Ya. Brand asing yang beroperasi di sini maksudnya kan. Ya. Tapi itu kan bukannya terutama sektor migas ya, kan banyak perusahaan-perusahaan asing juga Pak. Kan mereka berbadan hukum sini juga. Ya itu juga ada perkembangan di PP 28 bahwa tadinya di PP 5 itu kan dikecualikan. Kalau dikecualikan yang pertama itu mikro memang masih eksis ya. Dari PP 5 sampai PP 28 yang usaha mikro tidak perlu LKPM. Tapi di PP 5 tadinya usaha-usaha hulu migas dan perbankan tadinya dikecualikan. Nah sekarang dihapus kata-katanya tidak masuk dalam pengecualian, namun masuk di dalam bahwa badan usaha ada klausul bahwa badan usaha luar negeri yang punya NIB menjadi objek LKPM untuk bayar LKPM. Nah, hulu migas ini satu sisi kan mereka nggak punya NIB karena mereka perizinannya hulu migas ini dengan kontrak kerjasama. Itu dianggap sebagai suatu perizinan, jadi dia tidak masuk dalam rezim perizinan berusaha berbasis risiko. Karena dia masuknya perizinan kerjasama K3S itu. Tapi kan dia melakukan usaha di Indonesia. Sama juga dengan maskapai penerbangan sekarang juga masuk juga di PP 28. Misalnya maskapai asing itu kan saya tidak tahu apakah mereka punya NIB, karena mereka kan mungkin cuma punya cabang di sini. Tapi mereka kan ada penumpang dari sini mengambil, ada profit juga lah dari negara NKRI kan. Pasarnya ada di sini lah. Jadi itu yang sekarang masih disosialisasikan karena dari migas itu juga tidak semudah itu untuk menjadi objek LKPM karena mereka kantornya nggak di sini. Operasional. Tapi dia sekarang masuk BULN, Badan Usaha Luar Negeri, di PP 28.
tadinya dikecualikan, ini perkembangan juga yang menjadi objek KKPM. Sama mungkin tadi Pak Andre poin penting kalau menurut saya, mikro, kita belum bahas usaha mikro gitu. Jadi sebenarnya regulasi yang sekarang ini memang mempermudah untuk usaha mikro untuk perizinannya. Betul, gitu saya ya. dengar itu. Kalau tadi kan kita bicara perusahaan-perusahaan Iya. ya mungkin perusahaan besar, tapi memang regulasi ini udah mempermudah untuk mikro. Mempermudahnya seperti apa? Dari yang tadi saya sebut persyaratan dasar, KKPR, izin lingkungan itu kalau memang skala usaha mikro, kemudian bentuk badan usahanya perorangan, baik itu usaha perorangan maupun perseroan perorangan, itu langsung terbit otomatis gitu ya. Tapi tetap ada pos auditnya gitu Pak. Kalau nanti juga, Pak, ya. ditemukan ternyata nggak sesuai KKPR-nya, itu tetap nanti akan ada sanksi gitu. Jadi nggak menutup mata juga gitu dikasih tanpa dilakukan pemeriksaan. Tapi di awalnya udah jauh lebih mudah untuk usaha mikro yang levelnya mikro, kemudian yang bentuknya perorangan itu memang dari peraturan jauh lebih mudah dan nggak emang supaya adil ya, nggak disamakan dengan perusahaan skala menengah atau besar atau karena dia di bawah 1M kalau mikro, mikro modalnya. Terakhir saya dengar ada rencana bikin Perpres Pak ya, RUPM, rencana. Tadi yang sempat saya singgung itu kan, itu RUPM itu adalah rencana umum penanaman modal, itu kan range-nya itu berlaku 20 tahun. Jadi yang terakhir itu 2015 mungkin, atau 2005 sampai 2025 sudah berakhir. Sekarang kita lagi menyusun, dan dalam beberapa bulan ke depan, mungkin bulan puasa atau setelah Lebaran, sudah akan harmonisasi untuk RUPM untuk 20 tahun ke depan sampai 2045, sampai Indonesia Emas nih RUPM-nya. Jadi rencana umum penanaman modalnya negara ini dari pemerintah tuh di mana itu akan di situ digariskan. Terakhir sebelum saya tutup ke Pak Andre, Pak Leo ada yang mau disampaikan ke BKPM, mumpung Pak Leo di bidangnya di perizinan perusahaan. Ya mungkin kalau dari beberapa kali kita diskusi dengan beberapa pelaku usaha, mungkin harapannya adalah implementasi dari 3 regulasi ini kan mungkin. Dan implementasi itu yang ditunggu adalah ketika berhubungan dengan sistemnya gitu. Nah, sistemnya ini kan juga mungkin kalau tadi Pak Andre bilang ya baru mungkin memang menyesuaikan juga, karena mungkin ketika ada KBLI baru itu mungkin juga baru saling terintegrasi di bulan Juni gitu ya. Kalau kaitannya dengan KBLI, tapi ya mungkin kalau yang selain berkaitan dengan KBLI ya mudah-mudahan implementasi sistemnya juga semakin cepat, semakin bagus gitu ya, karena memang kalau dari pelaku usaha kan mereka sebenarnya nggak bisa nunggu ya Mas Tito, kalau mau perluasan usaha, pengembangan bisnis, itu perlu NIB yang versi terbaru atau perizinan yang sudah terverifikasi. Nah itu yang mungkin mereka sangat sensitif kalau ada sistem yang belum berjalan dengan baik gitu ya, atau ya memang itu bukan perkara mudah, karena kan PP 28 Permen Feshil itu kan membawa perubahan yang signifikan gitu ya ke dalam pemrosesan kalau dibandingkan dengan implementasi ketika PP 5. Jadi ya memang harapannya itu juga lebih smooth proses implementasinya. Pak Andre, terakhir katakanlah terkait OSS sudah banyak improvement, tapi kemudian kan ada orang mencibirnya bilang jangan sampai ini jadi perizinan berbasis kerumitan digital. Nah, komitmen BKPM seperti apa Pak dalam hal tadi, terutama juga terkait dengan segala macam keluhan tadi Pak? Jadi ya kita memang tujuannya ini OSS ini kan dengan PP 28 dan PP 5, kemudian OSS ini juga nanti akan jadi model baru lagi nih, karena sekarang masih pengembangan terus. Itu untuk kemudahan pengusaha, untuk kepastian berusaha, untuk kepastian hukumnya juga. Jadi seperti sudah dibahas dari tadi pagi itu kan, semuanya ada kepastian semua yang kita berikan. Kalau misalnya dalam sistem ada kendala-kendala, itu mungkin hanya masalah teknis lah, tidak perlu kita negatif thinking dengan sistem yang sedang kita bangun ini sekarang. Ya. Jadi tapi mungkin ada semacam call center kalau ada apa-apa pengaduan. Oh, kalau itu sudah ada Pak. Sudah ada. Lumayan banyak pengaduan. DPM PTSP juga saya bilang tadi, dari semua arah mata angin itu ada. DPM PTSP seluruh Indonesia juga konsultasi pelaku-pelaku usaha juga ada, WA yang kita call center udah ada juga, WA group juga ada.
datang langsung juga ada Mhm. ke kantor BKPM di Gatot sekali main ke tempat saya. Saya nggak ada usaha, Pak. Ya kita lain lah ini. Boleh nanti. Ngopi-ngopi. Boleh, Pak Andre ngajakin ngopi. Baik, terima kasih Pak Andre. oke. Terima kasih Pak Leo Sama-sama. untuk sesi diskusi kali Terima ini. kasih Pak Tito. Untuk teman-teman di luar sana, pemilik usaha maupun legal counsel yang kemudian ada permasalahan dengan perizinan apapun itu, BKPM selalu membuka diri karena BPKPM pada prinsipnya adalah bagaimana cara mempermudah segala macam perizinan sehingga investasi Indonesia bisa semakin baik. Dan ada Pak Leo di sini bagi kalian yang tidak mau repot mengurus perizinan, hubungi EasyBiz, anak perusahaan hukum online untuk mengurus dan membantu segala macam perizinan. Sampai jumpa di Ngegaspol regulasi berikutnya.